Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun melalui perantara Google Meeting. Semoga tidak mengulangi keberkahan yang kita dapatkan di malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan daripada kaidah riwayat Imam Syu'bah dan juga Imam Hafs, atau kita katakan kaidahnya qiraah Imam Asim rahimahumullahu taala, di mana di pertemuan sebelumnya kita ini sudah membahas sampai kepada pembahasan hamzah mufrad. Artinya hamzahnya cuma satu. Hamzahnya tidak berdampingan dengan hamzah yang lain. Kita juga sudah bahas beberapa kata yang dalam riwayat Imam Syu'bah dibaca berbeda dengan riwayat Imam Hafs. Sekarang kita masih membahas tentang hamzah. Nah, hamzah yang kita bahas sekarang adalah hamzatani min kalimah. Jadi sekarang ada dua hamzah. Ya, hamzahnya dia berdampingan dengan hamzah yang lain. Kemudian apa? Fi kalimah ataupun min kalimah dalam satu kata. Jadi ada dua hamzah. Dia apa? Ada dua hamzah dalam satu kata. Baik. Di sini kondisinya ya ataupun keadaan dua hamzah dalam satu kata ini dalam Al-Qur'an ya, itu ada beberapa kondisi. Yang pertama, kondisi yang pertama itu dia yang pertama hamzahnya istifham. Baik. Kalau hamzah istifham berarti artinya hamzahnya dia hamzah untuk bertanya. Dan hamzah untuk bertanya itu a. Nah, dia harokatnya pasti a. Tidak mungkin u ataupun i. Berarti dia harokat pertamanya harus selalu berharokat fathah a. Gitu ya, a. Yang pertama apa? Yang pertama dia hamzahnya istifham, hamzah untuk bertanya, harokatnya fathah a. Kemudian dia bertemu dengan harokat yang tiga ya, fathah, dhammah, kasrah. Berarti dia kalau tidak AA, AI, AU gitu. AA, AI, AU. Nah, untuk riwayat Imam Syu'bah dan juga Imam Hafs, kaidahnya gampang ya. Kaidahnya kita nggak perlu pusing-pusing. Kaidahnya itu adalah tahqiq. Artinya dibacanya hamzahnya jelas. A ya, a'alidu, a'anzartahum, a'alidu ya, a'innakum, ya, a'unzil, maka dia dibacanya apa? Jelas ya, tidak ada tashil, tidak ada idghal dan sebagainya ya. Tapi untuk Imam Hasim sendiri madhabnya adalah tahqiq ataupun dibaca aja jelas. Baik. Di sini contohnya apa tadi? A'alidu, nah, maka dia dibaca jelas hamzahnya dua-duanya. A ya. Kemudian a'anzartahum, dia pun juga dibacanya aja jelas. Kemudian selanjutnya hukumnya apa tadi? Tahqiq. Artinya apa tadi? Dua-duanya dibaca jelas. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li syaikha. A'alidu, maka dia dibacanya aja jelas. Hamzahnya tidak diapa-apain, tapi dia dibaca jelas. Taib. Kemudian selanjutnya, nah, di sini apa? Untuk Imam Syu'bah sendiri terdapat beberapa kata yang dibaca berbeda dengan riwayat Imam Hafs. Dalam apa? Dalam pembahasan dua hamzah ya. Dua hamzah dalam satu kata.
Apa yang pertama? Yang pertama kata a'jamiyyu wa arabi laula fussilat ayatuhu. Dalam riwayat Imam Hafs dia dibaca pakai tashil ya. A'jamiyyu wa arabi. Ya. Tapi dalam riwayat Imam Syu'bah dia dibacanya tahqiq, jelas. Ya, dibacanya apa? Dibacanya a'jamiyyu wa arabi gitu. Jadi apa? Dia dibacanya jelas, tidak ditashilkan, tidak seperti Imam Hafs. Nah, pertanyaannya adalah lalu kenapa Imam Hafs membacanya dengan tashil? Ya, hanya satu tempat dalam riwayat Imam Hafs yang dia itu dibacanya pakai tashil. Nah, taib. Faidah ini Anda dapatkan dari salah satu guru Al-Fakir di Mesir yaitu Dr. Kahila ya. Mungkin sudah masyhur beliau di Indonesia. Beliau mengatakan bahwasanya kenapa kita membaca dengan tashil? Jawaban pertama sudah pasti riwayat ya. Karena seperti itulah kita belajar dari guru kita, kemudian guru kita sampai ke gurunya lagi sampai ke Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu dengan apa? Dengan tashil. Tapi para ulama mereka memberikan illah, alasan. Apa alasannya? Nah, di sini kan kita katakan kemarin bahwasanya hamzah satu itu berat ya. Susah diucapkan, huruf yang paling sulit diucapkan, yang paling berat diucapkan. Hamzah gitu. Kalau misalnya ada satu hamzah aja berat, apalagi dua hamzah, aa gitu. Aa. Kemudian ditambahin juga sama huruf ain. Huruf ain itu adalah huruf halqi. Dan huruf halqi adalah salah satu ya huruf-huruf yang termasuk huruf yang apa? Yang berat diucapkan oleh orang Arab. Sehingga apa mereka mengucapkan a. Nah, ya, 3 huruf. Kemudian bertemu sama jim. Jim pun juga dia sifatnya apa? Syiddah. Tertahan suaranya, kuat gitu. Sehingga karena berkumpul 4 huruf ini, kemudian ain, kemudian jim, maka dia berhak atau ya, lebih pantas untuk diringankan hamzahnya. Jadi supaya pengucapannya tidak berat maka dia diringankan a a a gitu. A'jamiyyu wa arabi. Adapun hamzah apa Syu'bah bacanya ya. Jelas. A'jamiyyu wa arabi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala an kana dza malin wa banin ya, dalam surah Al-Qalam ya. Di sini ya, dia dibacanya apa? Untuk Imam Hafs maka dibacanya angkana ya, angkana. Tapi dalam riwayat Imam Syu'bah dia dibacanya dengan menambahkan hamzah istifham. Artinya menambahkan hamzah berharokat fathah a ya. Yang harusnya dia dibaca angkana malah dibaca jadinya aangkana zamali wa banin ya, aangkana. Kemudian selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala qala fir'aunu amantum bihi qabla an adzana lakum. Nah ini ya. Jadi dalam riwayat Imam Hafs dia dibacanya amatum ya. Dia hamzahnya satu amatum ya. Qala fir'aunu amantum bihi qabla an adzana lakum gitu. Tapi dalam Imam Syu'bah ya, dalam surah Al-A'raf, Thaha sama Syu'ara maka ditambah sama hamzah istifham kayak tadi. Yang tadinya dibaca amatum jadi aamatum. Jadi kalau kita baca pakai Syu'bah maka dibaca qala fir'aunu aamantum bih ataupun qala aamantum lah gitu. Maka apa? Dia dibacanya dengan menambahkan dua hamzah ya, ataupun menambahkan hamzah istifham a. Jadinya aamatum aangkana ya dibaca pakai tahqiq tadi dalam riwayat Imam Syu'bah. Baik. Ini merupakan beberapa perbedaan ya, kata yang menjadi perbedaan dalam riwayat Imam Hafs dan juga Syu'bah. Kemudian selanjutnya contoh apa kondisi yang kedua itu apa tadi? Yang pertama istifham a ya. Yang keduanya kasroh i.
Nah, berarti aidza, ainnakum, ainna. Maka dibacanya apa? Tahqiq juga ya. Untuk Imam Hasim, Syu'bah dan juga Hafaz membacanya pakai tahqiq. Aidza kunna, ya. Ainna lana gitu. Apa contohnya? Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Maka apa? Maka dia itu dibacanya dengan tahqiq, tidak dibaca dengan tashil, tidak dibaca dengan yang lainnya, tapi dibaca aja jelas gitu ya. Kemudian selanjutnya yang kedua. Nah, berarti yang kondisi yang ketiga, yang pertama istifham a berarti ya. Kemudian yang kedua dhammah. Berarti dia aunzil aunabbiukum, nah, gitu ya. Maka di sini apa? Dia dibacanya juga dengan tahqiq kok untuk riwayat Imam Syu'bah dan juga Hafs ya. Gimana bacanya? Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Qul a'unabbi'ukum. Dia dibacanya aja jelas seperti itu. A'unzil a'unabbi'ukum jelas gitu. Kemudian nah itu dia apa? Itu contoh ya daripada AA. Jadi hamzatani ya, dua hamzah dalam satu kata itu dia ada 3 kondisi. Yang pertama AA ataupun AI ataupun juga AU. Cara bacanya gimana? Jelas ya. Walaupun tadi apa? Ada beberapa pengecualian dalam riwayat Imam Syu'bah seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah sekarang kita masuk kepada pembahasan dua hamzah dalam dua kata. Nah, berarti artinya ada dua hamzah. Hamzah pertamanya ya, dia berada di akhir kata pertama ini ya. Dia berada di akhir kata pertama. Adapun hamzah yang keduanya dia berada di awal kata kedua. Awal suku kata kedua. Apa contohnya? Jaa amruna, jaa ahad. Itu apa? Dia yang dua-duanya berharokat aa gitu. Jaa a. Ataupun yang dua-duanya berharokat kasrah. Haulaiin bisu'i illa. Nah, maka dia apa? Dia dibacanya dengan tahqiq juga ya. Kemudian yang ketiga madmumatan, harokatnya dhammah dua-duanya. Apa contohnya? Auliya ulaik. Nah, maka dari 3 contoh tadi ataupun 3 kondisi tadi ya, untuk riwayat Imam Syu'bah dan Hafs gampang. Cara bacanya adalah dengan tahqiq. Ya, dengan membacanya menjadi apa? Jelas gitu. Jaa haulaiin auliya'u. Nah, ini apa? Ini yang harokatnya sama. A, I, U gitu. Sekarang yang dia kondisinya harokatnya berbeda ya. Jadi apa untuk riwayat Syu'bah sama Hafs dia dibacanya jelas hamzahnya. Baik ketika waqaf maupun ketika wasal. Misalnya kita waqaf aulia. Nah, itu ada hamzahnya. Jangan sampai dihilang, jangan sampai dibuang. Aulia jangan seperti itu. Tapi apa? Aulia. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah, tadi yang dia harokatnya sama ya, I, U. Sekarang yang harokatnya berbeda. Dua hamzah dalam dua kata dan harokatnya berbeda. Yang pertama, hamzahnya dia berharokat fathah, ya, hamzah pertamanya dia berharokat fathah, hamzah keduanya dia berharokat kasroh. Tafi, ila. Nah, ya, hamzah pertamanya fathah, keduanya kasroh. Tafi, ila. Yang kedua, dia yang pertama hamzahnya fathah, kemudian yang keduanya dhammah. Ja'a ummah. Maka dia fathah, kemudian selanjutnya dhammah. Ja'u. Kondisi yang ketiga, hamzah pertamanya dia kasrah, hamzah keduanya dia fathah. Apa contohnya?
As-samai au. Nah, pertamanya dia kasrah ya, keduanya dia fathah. Yang keempat, yang pertama hamzahnya dia madmumah, dhammah, hamzah keduanya dia fathah. Apa contohnya? As-sufaha'u ala. Dia apa? Dibacanya tadi dhammah. Hamzah pertamanya dhammah, hamzah keduanya pakai fathah. Kemudian jenis yang kelima, yang pertama hamzahnya dhammah, u, kemudian yang kedua hamzahnya kasrah. Ya sya'u ila. Nah, seperti itu. Bagaimana cara bacanya untuk Syu'bah dan Hafs? Sama. Dia dibaca apa? Dengan tahqiq. Baik ketika waqaf maupun ketika wasal. Jadi kalau misalnya kita baca ya sya'u ila, kalau waqaf pun juga ya ada hamzahnya. Jangan sampai ketika waqaf dia hamzahnya hilang. Tapi hamzahnya harus dibaca jelas baik ketika waqaf maupun ketika wasal. Seperti itu. Taib, itu inti gampang ya untuk pembahasan dua hamzah dalam satu kata ataupun dua kata untuk qiraah Imam Hasim. Ya, cara bacanya apa? Tahqiq madhabnya. Gitu. Kecuali kalau misalnya tadi apa dia ada pengecualian. Baik. Selanjutnya, nah kita masih tentang hamzah ya. Kita masuk kepada pembahasan al-istifhamul mukarrar. Artinya apa istifham mukarrar? Istifham itu artinya bertanya ya. Mukarrar artinya berulang. Nah, berarti apa? Berarti artinya ada hamzah istifham yang berulang. Jadi istifham mukarrar itu adalah apabila apa? Apabila dalam satu ayat ya terdapat yang dia itu dua hamzah istifham ataupun dia ayatnya berdampingan. Jadi mau dia dalam satu ayat ataupun dia dua ayat tapi berdampingan dengan syarat. Jangan sampai ayat pertamanya di ayat 3, kemudian ayat keduanya di ayat 9, enggak gitu. Tapi 3, 4, 5, 6 seperti itu. Nah, jadi itu apa? Yang dimaksud dengan istifham mukarrar. Nah, kemudian istifham mukarrar dalam Al-Qur'an itu ada 11 ya. Ada berapa? Ada 11 di dalam 9 surah. Nah, ada berapa? Ada 11 dalam 9 surah. Kemudian untuk Imam Syu'bah sendiri ya di 11 tempat ini beliau membacanya dengan istifham baik yang pertama maupun yang kedua. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau istifham berarti dia dibaca dengan hamzah maftuhah a gitu. Yang tadinya idza jadi a idza, yang tadinya inna jadi a inna gitu. Maka untuk Imam Syu'bah semuanya dibaca dengan apa? Dengan istifham a ya ditambahin hamzah istifham. Apa contohnya? Nah, dalam soal ra'du kan ya. Di sini apa? Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum a idza kunna turaba a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid. Dia dibaca pakai istifham a idza a inna. Wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufatan a inna أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا. Dia apa? Dibacanya dengan dua istifham, baik yang pertama ataupun yang kedua. Qalu أَإِذَا, kemudian أَإِنَّا. Kemudian selanjutnya, nah, innakum lata'tunal fahisyah. Di sini dia ayatnya 28 dan 29. Artinya bukan dalam satu ayat melainkan dua ayat tapi berdampingan ya, sebelahan gitu, berurutan. Gimana yang Syu'bah bacanya tadi apa? Dengan membaca dengan hamzah. A innakum. Berarti innakum jadi a innakum lata'tunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. A innakum lata'tunar rijal. A innakum lata'tunar rijal. Maka apa? Dia dibacanya dengan istifham. A innakum gitu. Kemudian
وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإذا متنا أإنا. Semuanya dia dibaca dengan apa? Dengan hamzah istifham dua-duanya. Mau yang pertama ataupun yang keduanya, dia ditambahin hamzah istifham. Ya, aidza, gitu. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah aidza kunna 'idhaman nakhirah. Jadi gampang ya untuk Imam Syu'bah, beliau bacanya dengan menambahkan hamzah istifham baik di awal ataupun di yang kedua. Kemudian maksud daripada tanbih di sini artinya apa? Kalau misalnya kita baca dengan hamzah istifham ditambah hamzah istifham gitu ya. Yang pertama dia fathah a, yang kedua dia kasroh aidza, inna. Maka ini kembali kepada mazhab mereka dalam dua hamzah dalam satu ataupun dua kata gitu. Nah, jadi maksudnya apa? Kalau misalnya dia mazhabnya adalah tashil, maka dia harus ditasilkan aidza, inna misalnya. Tapi dalam riwayat Imam Syu'bah atau sama Hafaz ya, dia tidak dibaca dengan tashil, dia tidak dibaca dengan idkhal, intinya apa? Dibaca jelas inna, aidza, semuanya seperti itu. Dibacanya apa? Jelas. Nah, untuk Imam Hafaz sendiri ya, istifham mukarrar untuk Imam Hafaz itu sama juga ada 11 tempat di 9 surah. Ya. Untuk yang 1 sampai 10 ini kan Imam Hafaz membacanya sama kayak Syu'bah. Artinya apa? Ditambahin hamzah istifham di awal ataupun di yang kedua. Aidza kunna turaban inna. Semuanya sama seperti Imam Syu'bah. Aidza, inna. Dia semuanya dibaca dengan apa? Menambahkan hamzah istifham. Nah, tapi ada satu yang dimana Imam Hafaz membacanya seperti apa? Akhbaro fil ula. Artinya hamzah istifhamnya tidak dibaca di yang pertama. Adapun di yang keduanya dia dibaca hamzah istifhamnya. Apa itu? Dalam surah Al-Ankabut ayat 28 dan 29. Artinya dia berdampingan ya ayatnya. Gimana bacanya? Innakum lata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. A'innakum lata'tunar rijal. Maka apa? Dia dibacanya yang pertama ikhbar, ikhbar dibaca apa? Innakum. Adapun yang keduanya dibacanya a'innakum. A'innakum. Gitu. Dibacanya apa? Dengan menambahkan hamzah istifham. Nah, selesai membahas tentang apa? Tentang dua hamzah ya. Dua hamzah baik dalam satu kata maupun dua kata. Baik yang harokatnya sama maupun harokatnya berbeda. Baik. Kemudian, sekarang kita masuk kepada bab yang namanya iltiqa'us sakinain. Apa itu iltiqa'us sakinain? Bertemunya dua sukun. Baik. Jadi dalam kaidahnya adalah, ya, kaidah bahasa Arab mengatakan bahwasanya apa? Kita, ya, atau orang Arab mereka tidak bisa mengatakan kata yang ada dua sukun bertemu di situ. Jadi artinya apabila ada dua sukun iltiqa'us sakinain dalam dua kata ataupun dalam satu kata, maka orang Arab mereka tidak membacanya. Ya, mereka tidak membacanya. Sehingga karena mereka tidak membacanya, akhirnya apa? Diringankan ataupun diringkas sukunnya ya. Yang tadinya sukunnya dua jadi satu. Dengan cara apa? Kaidahnya adalah juga kembali kepada kaidah asalnya. Iltiqa'us sakinain itu kaidah awalnya adalah memberikan harokat kasroh kepada sukun sebelumnya. Nah, apa contohnya? Qul id'ullaha aw id'ur rahman animshu wasbiru ala qiniqra wa qalat ikhruj.
ani'budu. Maka dia itu harokat asalnya dia kasrah. Ani, ya, asalnya kul, kemudian dia tambah sama apa hamzah, hamzah wasol. U'budu, ain, ain sukun ya. Maka dia bertemu dua sukun dalam dua kata. Sehingga apa? Dia di sini dibacanya dengan mengkasrokan sukun pertamanya. An imshu jadi animshu. Ya. Waqalat ukhruj jadinya waqalatikhruj. An kemudian u'budu jadinya ani'budu. Seperti itu. Kemudian nah, sekarang bagaimana caranya Imam Syu'bah dan juga Imam Hafaz ketika ada dua sukun bertemu dalam dua kata ataupun satu kata. Baik. Yuharrakul harfus sakinu bil kasri. Jadi sukun pertamanya dia diberikan kasrah. Ani, ya, waqalati, ani a'budu. Apabila apa? Idza jaa ba'dahu hamzatu waslin maksuratin aw madmumatin ibtidaan. Nah, kalau misalnya dia setelahnya itu bertemu sama hamzah wasal yang harokatnya itu dia bekasrah ataupun dhammah. Ukhruj. Nah, berarti apa? Dia dhammah. Kemudian iqra, maka dia kasrah seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala mengatakan dalam matan Jazariyahnya apa? Wa bada bihamzil wasli min fi'lin bi dhamm in kana thalithun min al-fi'li yudhamm waqsirhu halal kasri wal fathi wa fi lasma'i ghairal lami kasruha wa fi dan seterusnya. Jadi apa? Di sini Imam Asim ya, bacanya apa? Animshu biasa. Ala qini qara wa qala tikhruj ani a'budullah seperti itu. Kemudian pertanyaan, kaifa na'rifu hamzatal wasli maksura atau madmuma ibtidaan? Bagaimana cara kita mengetahui hamzah wasl itu harokatnya kasrah i ataupun harokatnya dhammah ibtidaan ketika kita memulainya? Kenapa? Karena hamzah wasl itu hanya digunakan ketika di awal kata. Ketika kita membutuhkannya di awal kata. Tapi ketika dia tidak dibutuhkan lagi, ketika dia berada di tengah-tengah kata, maka dia dihapus. Ya. Iqra. Nah, kita baca iqra, hamzahnya dibaca, hamzah wasalnya. Tapi ketika dimasukin sama waw ataupun fa, jadinya apa? Faqra. Thumma qra. Waqra. Nah, jadi bukan wa iqra lagi, tapi waqra. Nah, seperti itu. Baik. Nah, narifu dzalika, caranya adalah gimana? Min khilali tsalitsil fi'li. Nah, jadi kalau misalnya dia hamzah wasal yang masuk ke fi'il, maka bagaimana cara kita menentukan harokatnya? Fathah dhammah kasrahnya, lihat huruf ketiganya. Kalau huruf ketiganya dia dhammah, maka dhammah. Wa bada ya bihamzil wasli min fi'lin bi dhamm. Aba in kana tsalithun min al fi'li yudhamm. Jadi kalau misalnya dia huruf ketiganya itu dia dhammah. Nah, ya udkhul, berarti dia kha ya, khanya dhammah, berarti dibacanya udkhul, bukan adkhul, bukan juga idkhul, tapi udkhul ya. Kemudian apalagi ukhruj ya, u'bud. Nah gitu, maka kita mengetahui dia bahwasanya harokat hamzah wasalnya dia dhammah. Kenapa? Karena melihat ke bentuk ke kata ataupun ke huruf yang ketiga ya. Huruf yang ketiga seperti itu. Nah, tadi kalau misalnya dia huruf ketiganya fathah ataupun kasrah, maka kita memulainya dengan kasrah juga ya. Idrib, idrib, idrib. Ya. Iqra, iqra. Nah, maka dia itu harokat hamzah wasalnya kasrah juga. Iqra, nah. Idrib, ukhruj, idhhab. Nah, makanya tadi Imam Jazari mengatakan wa bada bihamzil wasli min fi'lin bi dhamm in kana thalithun min al fi'li yudhamm. Kemudian waqsirhu halal kasri wal fathi wa fi. Nah, dan dan kasrahkanlah ketika huruf ketiganya fathah ataupun dhammah. Contohnya tadi kan iqra ya, idrib. Nah, tapi ini ada syaratnya.
Apa syaratnya? Syaratnya hamzah ataupun huruf ketiganya harus dhammah laziman. Dhammahnya harus asli. Dhammahnya tidak boleh KW. Loh, emang ada yang dhammahnya KW? Ada. Apa contohnya? Imshu, animshu wasbiru. Ituni bikitab. Maka apa? Dia kalau kita lihat itu, itu, imshu. Nah, huruf ketiganya dhammah. Tapi kenapa dia nggak dibaca utu, nggak dibaca umshu, nah, tapi dibaca imshu. Nah, tadi kita mengetahui apa dia itu berarti dia hamzah hamzah wasalnya dia berharokat kasrah. Kenapa? Karena huruf ketiganya dia dhammahnya KW. Loh, kok bisa KW? Karena dia asalnya itu imshiyu. Masya yamshi berarti imshiyu gitu. Kemudian apa lagi? Ibnu, ya. Bana ya beni, ibnu, ibniyu asalnya. Imshiyu, itiyu, imdiyu, iqdiyu. Nah, dia asalnya itu dia seperti itu. Tapi karena sulit mengucapkan imshiyu, jadinya imshu. Karena sulit mengucapkan imdu, jadinya karena sulit mengucapkan imdiyu, jadi imdu. Gitu. Sulit mengucapkan ibniyu, jadi ibnu. Nah, seperti itu. Jadi dengan syarat apa? Dia dhammahnya asli, bukan dhammah KW. Ya, bukan dhammah KW. Baik. Selanjutnya, nah tadi apa kalau misalnya huruf ketiganya dia dhammah, maka kita memulai hamzah wasal dengan dhammah juga. Udkhul. Ya. Udrus. Nah, maka apa? Dia dibaca dhammah udrus. Ya. Uktub. Nah, seperti itu. Nah, untuk Imam Syu'bah dan juga Imam Hafaz tidak ada bedanya ya. Maka dia supaya tidak bertemu dua sukun dalam satu kata dua kata, maka dia diberi harokat kasroh pada sukun pertamanya. Qulid'ullaha awid'ur rahman gitu. Ya. Kemudian selanjutnya pada firman Allah Subhanahu wa taala yuharrakul harfus sakin bil fathi. Di awal surah Ali Imran, nah, gimana cara bacanya? Alif lam mim Allah gitu ya. Kita kan bisa gitu. Tapi kita bisa mempraktekkan kaidah ini ketika kita membaca dengan wasol. Ya. Ittifaqan li jami'il qurra. Artinya semua imam qiraat membacanya dengan apa? Dengan dhammah. Oke, kita bahas ya. Alif lam mim. Nah, mim maka dia akhirnya mim sukun. Mim. Nah, kemudian ketemu sama Allah yang dia itu juga ada lam bertasydid nah, lam bertasydid. Lam bertasydid ini dia adalah dua huruf, pertama sukun, kedua berharakat. Kemudian dia diidghamkan menjadi Allah. Nah, sekarang bertemu tuh sukun pertama di kata mim, nah di situ di mim sukun dan juga di Allah di alif lam yang dia itu bertasydid. Nah, sekarang maka tadi apa? Kalau kita baca, kalau misalnya kita mengikuti kaidah umum, ya, harusnya dibaca alif lam mimillah gitu. Tapi tidak seperti itu. Dia dibaca dengan dhammah. Kenapa? Ya, untuk bukan dengan dhammah, dengan fathah ya. Nah, jadi kenapa dia nggak dibaca pakai dhammah? Karena dhammah itu adalah harokat yang paling kuat. Jadi dia semakin susah harokatnya. Kalau kita baca alif lam mumullah susah gitu. Maka dia yang dipilih apa? Fathah. Selain tadi dia untuk menjaga supaya lafaz Allahnya tetap dhammah, tetap tebal gitu ya. Tetap tafkhim Allah alif lam mim Allah. Nah, mim Allah. Bukan mimillah, mim Allah. Nah, kemudian selanjutnya panjangnya. Apakah kita baca dengan dua harokat atau baca dengan 6 harokat pada kata mimnya itulah. Mim. Nah, ini ikhtilaf ulama. Ada yang bacanya dengan dua harokat. Kenapa? Dua harokat karena dia kan harokat mimnya udah fathah ya, mima. Berarti dia tidak bertemu sama sukun dan tidak menjadi mad lazim.
Nah, sehingga apa? Dia dibacanya alif lam mim Allah mima. Dua harokat aja. Gitu. Kenapa? Karena dia dianggap seperti matabi'i. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan tidak. Gitu. Walaupun dia sudah berubah menjadi harokat fathah, mima, tapi dia pada asalnya itu apa? Dia sukun. Mim. Nah, gitu. Sehingga ada juga para imam qiraat yang baca dengan 6 harokat. Mim Allah. Alif lam mim Allah. Ataupun mim Allah. Nah, seperti itu. Jadi boleh 2 harokat, boleh 6 harokat. Baik, kemudian ittifaqan li jami'il qurra. Artinya tidak ada satupun imam qiraat yang bacanya beda pada apa? Pada kata ataupun pada firman Allah Subhanahu wa taala alif lam mim Allah. Mim Allah. Bukankah kasrah? Apalagi dhammah. Seperti itu. Jadi intinya pada iltiqa sakanan ini untuk Imam Hasim dia diberi harokat kasrah pada sukun pertamanya kalau memang tidak apa namanya pada sukun pertamanya gitu ya. Maka dibacanya tadi apa? Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman animshu wa qalat ikhruj ani a'budu. Baik. Selanjutnya, nah, sekarang kita masuk kepada al-imalah. Ya, al-imalah. Baik. Dalam pengucapan vokal bahasa Arab, kita ini mengenal yang namanya harokat fathah ataupun bunyi fathah ya, a. Kemudian kita juga mengenal bunyi namanya imalah kubra, e. Dan kita juga mengenal bunyi namanya taklil ataupun imalah sughra ataupun imalah baina-baina. Nah, tapi taklil ini hanya ada dalam riwayat Warsh ya, dominannya di riwayat Warsh. Gitu. Nah, imalah kubra, jadi apa? Kita mengucapkan antara fathah ke alif, condong ke alif. Ya, amala yumilu imala artinya condong. Jadi mengucapkan suaranya itu di antara alif dengan ya ataupun dengan fathah dengan kasrah. Jadi bukan i tapi e. Majre, bushre, adere, itu ise, muse, seperti itu. Baik. Kemudian selanjutnya imalah ini merupakan apa? Merupakan logat. Ya, logat. Jadi imalah ini merupakan logat. Jadi ada orang Arab yang mengucapkan Musa, ada orang yang mengucapkan Muse, ada juga yang mengucapkan Muse, ada yang baca adere, ada yang baca adere, adere seperti itu. Nah, kemudian untuk Imam Hafiz sendiri, ya imalah itu kan cuma satu ya, yaitu di firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud, wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Majreha wa mursah. Udah. Ya. Tapi dalam riwayat Imam Syu'bah dia ada beberapa poin di mana dia dibaca dengan imalah kubra ya. Dia dibaca dengan imalah kubra. Yang pertama, kata adraka ya, ataupun adrakum dalam surah Yunus ya, adrakum bih. Nah, dia dibacanya adra jadi adere. Ya, adara jadi adere. Wala adrekum bih. Gitu. Wa ma adreka ma hiya narun hamiyah. Seperti itu. Al-qari'ah. Wa ma adreka mal qari'ah. Seperti itu. Jadi yang pertama kata adraka sama adrakum dibacanya dengan imalah kubra. Untuk siapa? Syu'bah aja ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, beliau mengimalahkan dengan imalah kubra pada kata ro'a. Ro sama a. Jadi kata ro'a ini dalam Al-Quran dia terdapat dua kondisi. Yang pertama ro'anya ketemu sama harokat, sama huruf berharokat gitu. Yang kedua ro'anya bertemu sama huruf sukun.
Apa contohnya ro'anya yang bertemu sama huruf berharokat? Ro'a kaukaba, ro'aha tahtazzu ka'annaha jan. Nah, adapun dia setelah ro'anya itu dia bertemu sama sukun. Apa contohnya? Ro'ash syams, ro'al qamar. Nah, gitu. Baik. Untuk Imam Hafiz sendiri tidak ada yang aneh ya. Di sini bacanya ro'ash syams, ro'al qamar, ro'a kaukaba biasa. Tapi dalam riwayat Imam Syu'bah dia dibaca dengan imalah. Taib. Kalau misalnya dia setelahnya dia harokat, kayak misalnya apa tadi? Re'e, kaukaba. Nah, maka kita mengimalakan ro sama hamzah sama alifnya. Jadi gimana bacanya? Re'e kaukaba. Ahada re'e kaukaba. Re'e tahtaz gitu. Tapi kalau misalnya setelahnya dia sukun, apa contohnya? Ro'ash syams, ro'al qamar. Nah, maka untuk Imam Syu'bah sendiri, beliau membaca dengan imalah ro dan juga alifnya itu ketika waqaf. Gimana bacanya? Ya, falamma re'e gitu. Re'e gitu. Tapi kalau misalnya wasol, kita hanya mengimalakan ro-nya saja. Gimana bacanya? Ya, ro'ash syams jadi re'ash syams. Ya, re'al qamar gitu. Re'al qamar seperti itu. Jadi ketika wakaf dia kembali kepada kaidah awalnya dibaca re'e gitu ya. Ketika wakaf. Tapi ketika wasol dibacanya re'ash syams, re'al qamar. Kenapa? Nah, karena kan imalah itu kita ingin mengimalahkan alifnya. Kita ingin mengimalahkan alif. Nah, tapi kalau misalnya dia ro'a gitu ya, dia kan alif ya, akhirnya alif. Kemudian bertemu sama alif lam, asyams, lam dia shin bertasydid. Huruf pertama sukun, kedua berharokat. Maka di sini dia bertemu dua sukun, iltiqa usakinain tadi ya, iltiqa as-sakinain. Baik. Kalau misalnya dia iltiqa usakinainnya, sukun pertamanya dia huruf mad, ro'a, huruf makan alif ya, ro'a alif gitu. Maka alifnya dibuang. Nah, jadi gimana bacanya? Ro'al qamar, ro'ash syams gitu. Makanya dalam riwayat Syu'bah dia tidak dibaca pakai imalah karena alifnya udah hilang. Kalau misalnya alifnya udah hilang, maka apalagi yang mau kita imalahkan gak ada. Karena kita mengimalahkan alif bukan hamzah. Nah, ya. Jadi kalau misalnya kita mengimalahkan huruf sebelumnya pun juga ikut. Ya, re'e gitu kan, re'e gitu. Jadi tadi apa? Karena kenapa dia dibaca re'ash syams, re'al qamar? Karena alifnya dibuang, ya, iltiqa sakinain. Ya, ketika alifnya dibuang, maka kita bingung mau mengimalkan apa lagi. Ya, karena alifnya sudah dibuang, sehingga kita tidak bisa mengimalkan yang lainnya. Maka dibaca re'ash syams, bukan re'esh syams, ya, re'esh enggak. Tapi re'ash syams, re'al qamar, seperti itu. Adapun kalau dia misalnya berharokat ro'a kaukaba dia dibaca imalah baik ketika waqaf maupun ketika wasal. Dua-duanya gitu. Re'e kaukaba, re'e ha gitu. Kalau waqaf juga re'e gitu. Baik. Itu pembahasan tentang apa? Tentang ro'a ya. Selanjutnya beliau mengimalahkan juga dengan imalah kubra yaitu apa? Kata atau huruf hayun tahur ya, yang dikatakan sebagai mad tabi'i harfi, dua harakat. He mim kaf he ain sad te he alif lam re. Nah gitu. Jadi mengimalahkan setiap huruf hayun tahur di pembuka surah. Ya, he re he apa? He ye te he re seperti itu. Itu yang ketiga ya. Yang keempat beliau mengimalahkan Imam Syu'bah mengimalahkan beberapa alif di kata-kata berikut ini. Taib. Yang pertama kata Roma ya. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rami gitu. Dibacanya apa? Pakai romi.
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي. Kemudian a'ma sama juga dibaca pakai imalah. ومن كان في هذه أعمي فهو في الآخرة أعمي. فهو في الآخرة أعمي. Dua-duanya dibaca pakai imalah. Kemudian ala syafa jurfin hir. Roknya disukunkan, kemudian harnya dibaca pakai imalah untuk syobah ya. Ala syafa jurfin hir. Kemudian wana'a bijanibih ya. Wa idza massal insanu a'rada wa na'i bijanibih gitu. Wa na'i yang dimalahkan apa? Cuma hamzah sama alifnya. Alif sama hamzahnya. Wana'i bukan wana'i tapi wana'i. Wana'i bijanibih. Kemudian selanjutnya wala anta makana suwe qol. Nah, ini juga suwa dan sudah nanti ya dalam surat Thaha sama Al-Qiyamah imalahnya hanya ketika waqaf. Wala anta makana suwe. Kalau wasal wala anta makana suwang qol. Bukan suweng gitu ya. Tapi suwang qol. Ya, dibacanya apa? Dibacanya imalah hanya ketika waqaf. Kemudian ayahsabul insanu ayyutraka sude sama juga. Kalau waqaf sude, kalau wasal sudan alam. Nah, kenapa alasannya seperti itu sama juga? Alasannya sama pada kata rea syams, rea al-qamar. Karena dia hilang ya, karena dia sudah hilang alifnya, maka jadinya sudah ya ayut ya. Ayahsabul insanu ayyutraka sude kalau waqaf. Kalau wasal ayyutraka sudan ya, sudan alam gitu. Ya, wala anta makana suwang qol gitu. Jadi kalau misalnya waqaf dibaca, kalau wasal tidak dibaca pakai imalah. Kemudian selanjutnya kata ro'a, rona ya, kalla bal rona. Nah, di sini Imam Syu'bah baca pakai idgham plus imalah. Ya. Kalla barlin, barlin. Ya, bal rona jadi diimalahkan barlin, kalla barlin. Gitu. Kalla barlin ala qulubihim. Nah, itu apa? Beberapa kata yang diimalahkan oleh Imam Syu'bah. Ya, oleh Imam Syu'bah. Kemudian selanjutnya untuk hafaz tadi ya, dia cuma satu. Nah, imalah apa? Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Nah, di sini untuk Imam Hafaz ya, dia dibaca pakai imalah majri gitu ya. Majri gitu. Adapun untuk Imam Syu'bah sendiri, beliau bacanya wa qala rkabu fiha bismillahi mujraha. Nah, Imam Syu'bah bacanya mujraha. Adapun Imam Hafaz majriha. Syu'bah mujraha, Hafaz majriha. Baik. Selanjutnya kenapa Imam Hafaz baca pakai imalah di kata majriha saja, tidak yang lainnya? Yang pertama jawabannya apa? Karena riwayat seperti itu. Kemudian yang kedua, alasannya para ulama memberikan pendapat apa? Imalah itu apa sih? Condong ya, miring gitu. Maka di kata imalah ini atau pengucapan imalah ini menggambarkan bagaimana kondisi perahunya Nabi Nuh alaihissalam ketika berlayar gitu. Ya. Ya, wa qala irkabu, ya irkabu naiklah bismillah dengan menyebut nama Allah, majreha apa ketika berjalan, ketika berlayar. Wa mursaha ketika dia berlabuh. Nah, kenapa makanya dia dibaca majreha, adapun mursahanya tidak dibaca murseha gitu.
Nah, tadi alasannya apa? Karena dibacanya majreha untuk menggambarkan bagaimana jalannya perahu Nabi Nuh alaihissalam. Ketika itu banjir bandang ya, bahkan banjirnya ini paling tinggi ombaknya se alam semesta gitu. Banjir yang paling tinggi ombaknya, yang paling tinggi apa yang paling besar juga kerusakan sebagainya gitu ya. Nah, maka di sini apa? Menggambarkan bagaimana tadi majreha, dia berlayar. Jadi walaupun dia berlayar dengan miring-miring, ya condong dengan terombang-ambing gitu. Ketika Allah mengatakan wahiyya tajri bihim fi maujin kal jibal, bayangin gitu ya. Ombaknya itu seperti jibal, seperti pohon, seperti gunung. Jadi artinya bagaimana perahunya Nabi Nuh alaihissalam ketika berlayar. Nah, itu apa? Majreha, miring. Ya, perahunya miring-miring, namanya juga ya perahu gitu ya, karena ombak langsung goyang-goyang. Nah, gitu. Tapi walaupun dia miring-miring, goyang-goyang, tapi apa? Dia mudah. Sebagaimana kita mudah mengucapkan majreha, mudah juga kan majre. Nah, maka bersamaan dengan tadi kapal yang oleng-oleng, miring-miring gitu ya, tapi dia tetap mudah berjalan. Ya, dia tidak hancur dan sebagainya, tapi mudah gitu. Dia cuma sekedar miring-miring aja gitu ombak. Gitu. Tapi ketika berlabuh mursaha, namanya kapal ketika berlabuh pasti berhenti gitu kan, dia nggak mungkin goyang-goyang lagi. Nah, sehingga dia tidak dibaca dengan imalah, tapi dibaca dengan dengan apa, dengan fathah. Mujro apa majreha wa mursaha. Nah, kalau Syu'bah beliau baca gimana? Wa qala rkabu fiha bismillahi mujraha wa mursaha. Bismillahi mujraha wa mursaha, seperti itu. Dia dibacanya tanpa imalah. Adapun Imam Hafiz cuma satu imalahnya, itu apa tadi? Majreha. Kemudian kalau kita lihat dobetnya ataupun tanda dalam mushafnya, imalah itu dia bulat tadi ya. Ini kayak gini ya. Dia bulat sempurna. Nah, dia apa? Dia bulat seperti ini. Kemudian tengah-tengahnya penuh hitam gitu. Nah, itu imalah berarti. Kemudian kenapa dia nggak ada fathahnya di huruf ro-nya? Kan dia dibacanya mujoro ya, ro ya, harusnya gitu. Tapi karena dia imalah, maka dia tidak dibaca atau tidak ditulis fathahnya. Fathah di atas ro-nya itu nggak ditulis, kenapa? Nah, karena kaidahnya adalah orang Arab itu akan membaca sesuai dengan apa yang diletakkan. Artinya kalau misalnya dia diletakkan fathah, maka bisa jadi ada orang Arab atau orang awam gitu ya, dia bacanya majroha gitu, dibaca pakai fathah. Maka supaya dia dibacanya dengan imalah saja tidak fathah, dia dihilangkan alif fathahnya. Jadi apa? Majreha, seperti itu. Baik. Selesai pembahasan kita untuk malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi pekan depan, dan insyaallah pekan depan adalah pembahasan terakhir untuk kaidah qiraahnya Imam Imam Asim ya, antara Syu'bah dan juga Imam Hafiz. Kita tinggal beberapa bab saja, beberapa kaidah seperti itu insyaallah. Jadi kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini, dan kita lanjutkan lagi di pertemuan pekan depan, dan kita akan insyaallah kita akan menyelesaikannya, dan nanti di akhir akan ada ujian untuk pengambilan ijazah kitabnya insyaallah. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Wa fiikum barakallah.